Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada video ini kami akan membuat praktikum mengenai restorasi citra. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Ini merupakan tugas mata kuliah pengolahan citra digital berkelompok. Kami kelompok 11 dengan anggota Farhan Daulay dan Steviana Viviola Wicestina Sution. Adapun dosen pembimbing kami Bapak Dr. Hermawan Syahputra dan Bapak Dedi Kiswanto. Selanjutnya kita masuk ke materi awal dahulu sebelum masuk ke praktikumnya. Yang pertama itu adalah pengertian dari restorasi citra. Restorasi citra adalah proses yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan menghilangkan gangguan seperti noise, blur, atau distorsi. Proses ini bersifat objektif, berbeda dengan image enhancement yang lebih subjektif dan fokus pada manipulasi tampilan citra untuk tujuan tertentu. Restorasi dilakukan dengan merekonstruksi citra yang telah terdegradasi menggunakan pendekatan matematis, baik di domain spasial maupun frekuensi, tergantung pada jenis gangguan yang terjadi. Lalu, ada model degradasi citra. Persamaan degradasinya adalah G X, Y sama dengan H X, Y dikali F X, Y ditambah N X, Y. Di mana G, X, Y yaitu citra terdegradasi, H, X, Y yaitu fungsi degradasi atau blur, F, X, Y yaitu citra asli, N, X, Y yaitu noise aditif. Lalu restorasi, F, X, Y sama dengan G, X, Y dikurang N, X, Y per H, X, Y. Yaitu proses restorasi dilakukan dengan menghilangkan noise dan fungsi degradasi berdasarkan model yang diketahui. Noise pada citra. Noise adalah gangguan acak yang menyebabkan penurunan kualitas citra digital. Noise terjadi saat akuisisi maupun transmisi citra. Beberapa faktor penyebab noise ada tiga. Yang pertama, gangguan akuisisi, seperti sensor kamera, cahaya rendah, atau suhu tinggi. Yang kedua, gangguan transmisi, seperti masalah pada kabel, satelit, atau sinyal nirkabel. Dan yang terakhir, parameter kamera, seperti ISO tinggi atau ukuran sensor kecil. Jenis noise dan penanganannya. Ada 4 jenis noise. Yang pertama, salt and pepper noise, ditandai dengan piksel hitam putih yang tersebar acak di seluruh citra dan biasanya diatasi menggunakan filter median atau filter min. Yang kedua, Gaussian noise, ditandai dengan yang muncul sebagai fluktuasi acak dengan distribusi normal. Dapat dikurangi menggunakan metode seperti Gaussian smoothing, filter median, atau filter min. Yang ketiga, speckle noise, ditandai dengan intensitasnya bergantung pada nilai piksel, memerlukan penggunaan filter spasial untuk mengatasinya. Dan yang keempat, periodic noise, memiliki pola teratur seperti garis atau grid dan paling efektif dihilangkan dengan filtering pada domain frekuensi seperti band reject atau notch filter. Selanjutnya itu ada praktikum. Untuk perintahnya itu adalah buatlah program dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV untuk proses image reduction terhadap foto Bung Tomo yang telah terdegradasi dengan periodic noise. Kami telah membuat kodenya. Berikut kami telah menerapkannya di Google Colab untuk praktikumnya. Lalu kita akan coba untuk menjelaskan terlebih dahulu, lalu kita running nanti. Untuk di awal, kita masukkan library yang kita butuhkan. Ada 3, yaitu Navi, CV2, atau bisa disebut dengan OpenCV,
Matplotlib untuk digunakan untuk menampilkan gambar nantinya. Selanjutnya yaitu ada fungsi untuk menampilkan gambar, judul untuk membuat gambar menjadi gambar grayscale atau berwarna hitam putih, maksudnya putih abu-abu dengan ukuran 20/10. Lalu selanjutnya perintah untuk membaca file yang telah kita upload sebelumnya di sini, dan ini perintah untuk membaca file yang telah kita upload tadi. Sedangkan image di bawah ini kita akan membaca file itu dalam bentuk grayscale. Lalu selanjutnya ada image float 2 yaitu mengubah tipe gambar menjadi float 32 agar lebih presisi. Melakukan transformasi Fourier menjadi mengubah gambar ke domain frekuensi. Lalu memindahkan komponen frekuensi 0 ke tengah spektrum. Setelah itu ada max LPF, yaitu membuat max dengan ukuran sama seperti dengan baris kolom, tetapi semua nilai awalnya 0. Sedangkan max HPF ini yaitu membuat max di mana semua nilainya menjadi 1. Lalu fungsi untuk max rec, max red atau max reduksi noise untuk mengurangi gangguan-gangguan yang ada di gambar, yaitu dengan mengubah nilainya menjadi 1 semua juga. Lalu selanjutnya yaitu ada fungsi untuk menerapkan max pada DFT shift, yaitu mengalihkan masker dengan spektrum frekuensi, membalikan spektrum ke posisi awal, transformasi Fourier terbalik untuk mendapatkan kembali gambar, lalu menghitung magnitudo untuk gambar hasil. Selanjutnya ada fungsi untuk menerapkan masker, LVF, HVF, dan reduksi noise. Di 3 fungsi berikut sudah termasuk LPF, HVF, dan reduksi. Lalu fungsi ini untuk menyesuaikan nilai gambar agar sesuai dengan rentang format 8 bit, yaitu 0 hingga 0,0 hingga 255 untuk tampilan yang lebih baik. Lalu ada fungsi untuk menghitung spektrum magnitudo agar menampilkan frekuensi gambar. Lalu yang terakhir yaitu fungsi untuk menampilkan gambar aslinya, spektrum magnitudo, lalu gambar hasil LPF, max LPF, hasil HPF, max HPF, hasil reduksi noise, dan max reduksi noise. Selanjutnya kita coba run. Setelah di-run, hasil dari kodenya menampilkan beberapa gambar yang menunjukkan berbagai tahap pengolahan gambar. Yang pertama ada gambar asli. Ini gambar asli yang dibaca dalam format grayscale. Gambar ini menjadi dasar untuk proses yang selanjutnya. Lalu di sampingnya kita dapat melihat spektrum magnitudo yang menunjukkan hasil dari Fourier transform gambar. Pada spektrum ini frekuensi rendah ada di pusat, sementara frekuensi tinggi di tail halus.
Hasil spektrum ini diperoleh dengan menghitung logaritma dari nilai magnitud komponen frekuensi. Selanjutnya kita bisa melihat hasil LPF atau low pass filter. Gambar yang dihasilkan dari hasil ini hanya mempertahankan komponen frekuensi rendah. Hasilnya seperti ini, gambar yang lebih halus atau blur karena komposisi frekuensi tinggi telah dibuang. Lalu kita bisa melihat max LPF-nya. Max ini dipilih untuk mempertahankan LPF-nya. Kita bisa melihat frekuensi berada di pusat gambar yang diwakili oleh nilai 1 dipertahankan, sedangkan frekuensi lainnya dihilangkan. Lalu ada hasil HPF atau High Pass Filter. Gambarnya seperti ini. Pada gambar ini, HPF mempertahankan komponen frekuensi tinggi dan menghapus komponen frekuensi rendah. Hasilnya gambar yang detail tepi yang lebih tajam dan menonjol karena komponen global dan halus dihilangkan. Lalu kita bisa melihat max HPF-nya. Pada max HPF-nya menunjukkan area yang dihilangkan frekuensinya. Area frekuensi rendah yang berada di pusat diberi nilai 0, sementara frekuensi tinggi dipertahankan dengan nilai 1. Lalu ada hasil reduksi noise. Seperti yang kita lihat di gambarnya, gambar ini diproses untuk mengurangi noise yang ada dengan menggunakan masker yang telah menghapus frekuensi tertentu. Hasilnya adalah gambar yang lebih bersih dan noise-nya telah dikurangkan. Lalu kita bisa melihat di sampingnya max reduksi noise. Ini digunakan untuk menghilangkan noise pada gambar. Area dengan nilai 0 menghapus frekuensi tertentu yang diasumsikan sebagai noise. Dari proses seluruhnya, kita dapat menyimpulkan bahwa transversi Fourier digunakan untuk menganalisis gambar dalam domain frekuensi. Low pass filter dan high pass filter di sini digunakan untuk memodifikasi gambar dengan membuang frekuensi tinggi atau rendah masing-masingnya. Lalu reduksi noise diterapkan dengan memodifikasi komponen frekuensi untuk menghilangkan noise berpola. Dari gambar-gambar ini, kita bisa tahu tentang bagaimana pengolahan frekuensi mempengaruhi gambar asli dengan menghilangkan atau menonjolkan elemen-elemen tertentu sesuai dengan jenis filter yang kita terapkan. Sekian hasil dari pembahasan kami mengenai restorasi citra. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.